saya masih kecil, lihat Pak Babinsa dan Pak Babin Kaptipmas ini agak takut-takut Pak. Tapi sekarang alhamdulillah peran Babinsa dan Babin Kaptipmas ini luar biasa, apalagi di tengah pandemi Covid. Dan saya sering lihat di TikTok yang serial Pak Babinsa itu, Babin Kaptipmas, lucu-lucu tapi sangat mengedukasi. Kita doakan mudah-mudahan seluruh TNI dan Polri kita selalu diberikan kesehatan insyaallah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia pada kita semua. Kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan lindungannya pada kita, rahmat dan karunia-Nya. Terutama syukur kita yang tak terkira adalah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan di mana nikmat sehat ini begitu sangat berharga pada hari ini di tengah pandemi Covid-19. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hari ini sedang dirawat ataupun sedang mengalami positif Covid-19 segera dikuatkan dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita yang wafat karena Covid-19 dimasukkan dalam golongan syuhada yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap bahwa pandemi Covid ini bisa segera ditangani dengan adanya vaksin yang insya Allah mudah-mudahan sudah mulai bisa diluncurkan di tahun 2021. Pandemi ataupun mungkin adanya virus Covid tentu akan terus berlanjut, karena tidak mungkin yang namanya virus akan hilang seketika. Namun dengan adanya vaksin mudah-mudahan kita bisa kembali hidup secara normal dengan kebiasaan yang baru yang lebih bersih dan sehat lagi insya Allah. Sama seperti dulu virus influenza yang banyak merenggut korban jiwa di tahun 1918, tapi dengan adanya vaksin kali ini ketika kita sakit influenza insya Allah bisa kita sembuhkan dengan tenaga medis kita. Bapak Ibu sekalian, merupakan sebuah kebahagiaan bisa hadir dalam musrembang Kelurahan Tegal Gundil, kelurahan yang sangat padat, strategis tempatnya, dan menjadi salah satu wilayah yang bersejarah di Kota Bogor ini, dan menjadi sebuah tempat yang secara positioning ada di pusat kota. Namun kita melihat bahwa pembangunan yang selama ini mungkin dilakukan selama 5 tahun terakhir, kita masih melihat bahwa ada kekurang pemerataan dalam pembangunan di Kota Bogor. Ini juga menjadi concern kita di DPRD dan juga pemerintah daerah, bahwa kemarin di hari Minggu kami DPRD bersama dengan Pak Wali Kota membahas salah satu hal yang sangat krusial, yaitu adanya rencana pemerintah kota mengajukan pinjaman daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Sebenarnya secara prinsip kami di DPRD tidak merekomendasikan untuk hutang, karena pengalaman bangsa kita dengan adanya hutang ini agak menyulitkan APBD di tahun-tahun berikutnya. Namun karena pemerintah kota menganggap ini adalah sebuah peluang, bahwa meskipun di tengah pandemi perlu pembangunan, dananya tidak ada, bisa diambil dari pinjaman daerah, maka kami hanya bisa memberikan satu catatan, karena dalam Undang-Undang Omnibus Law terbaru yang namanya pinjaman daerah tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan dari DPRD. Meskipun kita tidak merekomendasikan, tapi karena tidak punya hak untuk memberikan persetujuan, kami hanya memberikan catatan bahwa dari 4 kegiatan yang akan dilakukan, kita setuju untuk pembangunan RSUD. Karena memang sekarang ini butuh RSUD untuk menambah ruang-ruang perawatan dan termasuk juga penambahan SDM kesehatan. Hari ini RSUD dan berbagai rumah sakit di Kota Bogor sudah 90% okupasi terkait dengan pasien COVID. Kita mau membuat GOR Pajajaran sebagai rumah sakit darurat, tapi terakhir sore kemarin batal lagi karena dengan berbagai pertimbangan. Mencari hotel yang siap juga tidak mudah. Jadi saya kira membangun RSUD dengan anggaran 255 miliar, ini insya Allah kita didukung oleh DPRD. Tapi untuk pembangunan jembatan Sempur, revitalisasi Surya Kencana, ini kita perlu catatan karena akan memberatkan anggaran kita. Kita juga bertanya kemarin ke Pak Wali, kenapa tiap tahun yang dibangun adalah Surya Kencana terus? Tegal Gundil kapan?
Cimapar kapan? Bantarjati kapan? Ini menjadi catatan penting kita. Jadi sampai kemarin kita juga rapat Banggar, saya sampai keselnya minta ampun karena udah 3 kali rapat nggak selesai-selesai. Itu pun kalau ada orang Bapeda atau BKD di sini. Karena nggak logis gitu. Karena sementara yang membayar pajak kita ini adalah 68 warga di 68 kelurahan, ada di 6 kecamatan. Nah, makanya silahkan hari ini kita melakukan musyawarah rencana pembangunan, apalagi dengan tema yang luar biasa tadi dari Pak Camat, yaitu percepatan pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal, anggaran APBD 2022 dan seterusnya. Karena tengah kota dan anggaran besar sudah dianggarkan, maka kita fokus di pembangunan wilayah dan penanganan banjir di Bogor Utara dan Tanah Sareal. Nah, saya udah bilang ke Pemkot, daripada kita pusing tiap hujan was-was, ayo kita bikin roadmap di tahun 2021, banjir di Bogor Utara, banjir di Tanah Sareal, bikin roadmapnya. Mulai dari hulu sampai hilir, ini seperti apa? Pak Camat kemarin diskusi dengan saya, beliau juga sudah punya gambarannya. Tinggal tolong kalau ada PUPR yang hadir di sini, dibuat nanti di 2021 kita anggarkan di perubahan, sehingga di tahun 2022 sudah mulai kita cicil pelaksanaan dari penanganan banjir di utara dan Tanah Sareal ini. Dengan adanya musrenbang ini, kita di DPRD Kota Bogor ada 9 anggota dari Dapil Bogor Utara. Mudah-mudahan bisa saling bersama-sama, bahu-membahu, dari pokok-pokok aspirasi bisa kita bantu sedikit demi sedikit, sehingga dari 219 ini juga tidak ada sama sekali yang tidak misalkan. Saya kira demikian, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, Tegal Gundil dan Bogor Utara utamanya bisa kembali menggeliat untuk mendapatkan anggaran pembangunan yang memadai, dan mudah-mudahan niat baik kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.